Perkenalkan, nama saya Rinaldi Elparno Cardosi. Saya dari kelas 11 IIS. Di sini saya akan menjelaskan siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ialah tahap prabencana. Dalam situasi ini tidak terjadi bencana. Dalam tahap ini terjadi penyusunan rencana penanggulangan bencana, atau dalam tahap ini dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu. Pada tahap prabencana, di mana tidak terjadi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, perencanaan penanggulangan bencana. Yang kedua, pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, pencegahan. Yang keempat, pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, persyaratan analisis risiko bencana. Yang keenam, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, di mana ada potensi bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama, kesiapsiagaan. Yang kedua, peringatan dini. Dan yang ketiga ialah mitigasi bencana. Yang kedua ialah tahap tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada tahap ini dilakukan rencana operasi atau operasional plan sebagai operasionalisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi. Yang ketiga ialah pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk yang pertama ialah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dan yang ketiga ialah menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan. Yang ketujuh, kedermawanan. Yang kedelapan ialah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu tahap akhir ialah tahap pemulihan, biasa disebut sebagai evakuasi dan penyelamatan, di mana pada tahap ini menyelamatkan korban dan mengamankan daerah terdampak. Adapun bentuk pendistribusian bantuan darurat yaitu bantuan makanan, air, obat-obatan, dan tenda harus segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Adapun fase pemulihan ialah yang pertama, fase mitigasi, yaitu upaya memperkecil dampak negatif bencana. Yang kedua adalah fase preparedness, yaitu merencanakan bagaimana menanggapi bencana. Yang ketiga ialah fase respon, yaitu upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Lalu yang keempat ialah fase recovery, yaitu mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Lalu, adapun skema rencana penanggulangan bencana ialah yang pertama, pengenalan dan pengkajian bahaya. Yang kedua, pengenalan kerentanan, lalu dilanjutkan oleh analisis kemungkinan dampak bencana. Seterusnya ialah pilihan tindakan penanggulangan bencana, lalu mekanisme penanggulangan dampak bencana, dan selanjutnya ialah alokasi tugas dan peran instansi. Sekian dari penjelasan saya mengenai siklus penanggulangan bencana. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.